Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ya sebagai pengetahuan saja buat teman-teman. Ini saya baru lihat juga ya, ada salah satu library yang namanya Hermawan Data Tables. Jadi kalau saya lihat itu sangat simpel sekali untuk menampilkan data kalau teman-teman ingin menggunakan data tabel server side. Penggunanya mudah sekali, kemudian dokumentasinya juga sangat lengkap. Saya rekomendasikan juga buat teman-teman yang jika ingin menampilkan data menggunakan data tabel server side, saya rekomendasikan deh kita gunakan library ini. Oke ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba memanfaatkannya dan kita coba juga terapkan pada aplikasi kita. Silakan disimak sampai selesai ya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Silakan googling ya, namanya Hermawan Data Table. Kemudian kita klik yang pertama di sini. Oke ya. Kemudian kita akan coba ngedownloadnya. Kita coba install pada project kita. Di sini kita lihat di GitHub-nya ya. Ambil yang ini ya. Kita klik yang ini. Kemudian dari dokumentasinya kita bisa menggunakan install Composer. Jadi saya udah coba instalasi menggunakan Composer, tapi gagal terus. Jadi saya akan coba install manual aja ya, karena nggak tahu nih errornya selalu errornya kayak third party itu nggak kedetek gitu ya. Jadi kita akan coba instalasi manual. Cara instalasi manualnya bisa kita lihat di sini ya. Langkah pertama kita butuh library yang namanya PHP SQL Parser. Jadi kita kunjungi aja nih ya. Saya tekan Ctrl klik. Kemudian kita ambil ini. Ini saya clone saja. Saya klik ini. Kemudian saya masuk ke terminal dari Visual Studio Code-nya. Di sini saya rubah jadi git bash saja. Ini saya hapus yang tadi. Kemudian saya masuk ke folder app. Kemudian folder third party. Maaf, kita cek lagi. Jadi saya ulangi lagi ya. App, kemudian third party, enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah git clone. Bagi teman-teman yang sudah install git, kita cukup git clone saja dari yang kita copy yang ini. Oke ya, kita klik kanan maksudnya. Kemudian kita enter. Silakan ditunggu, dia akan mengcopy ke folder third party kita ini. Oke ya. Kemudian yang folder ini kita tutup aja. Kita rename jadi dia. Ini kita copy saja. Kita rename, klik kanan, rename. Oke. Selanjutnya masih pada folder third party. Kita akan clone yang data tabelnya. Ya, ambil code ini, cara yang sama. Kemudian masuk ke terminal lagi. Maaf, saya hapus lagi ya. Kemudian klik kanan, enter, silakan ditunggu. Oke, sudah. Kemudian kita rename sesuai dengan permintaan di sini. Nama foldernya yaitu Coinitar. Ini sebenarnya jadikan huruf kecil aja ya semuanya. Oke, sudah. Baik. Selanjutnya, di sini kita akan coba terapkan dari aplikasi yang sudah kita buat itu, aplikasi barang masuk dan barang keluar. Jadi kita akan coba untuk mengganti yang data barang ini, yang awalnya ini menggunakan pagination dan searching data bawaan dari C4-nya, dari library-nya.
Jadi kita coba ganti menggunakan data tabel server side dengan memanfaatkan library Hermawan data tabel ini. Baik, kita akan coba ganti. Caranya kita masuk, ini kita hide saja, kita sembunyikan. Kita masuk ke controller barang di sini. Oke ya. Kemudian kita masuk ke function index. Ini function indexnya saya collapse aja ini. Kemudian saya komentari. Saya ganti jadi public function index. Kemudian return view barang view data barang. Ya, saya new aja ya, underscore new. Oke, kemudian ini saya akan membuat view baru pada folder barang di sini. Saya pastikan, saya sesuaikan nama filenya. Oke, kemudian karena kita menggunakan view layout, kita akan tiru saja ya. Kita ambil aja yang ini, ambil dari section isi ini, kita copy. Oke, kemudian kita pastikan, jangan lupa end section. Oke ya, sudah. Kalau kita jalankan di sini, kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Baik ya teman-teman. Selanjutnya, kita kembali ke library-nya, kita buka dokumentasinya, ambilnya ini, documentation here. Kita klik satu kali, kemudian kita akan coba, katanya instalasi cukup seperti ini ya. Kemudian, nih jangan lupa kita copy yang ini, kita copy, kemudian kita masuk ke autoload, kita Ctrl P saja, autoload app config. Jadi letaknya di sini ya, folder app, folder config, autoload. Kemudian kita pastikan ke sini yang tadi. Oke ya, hasilnya seperti ini. Baik, kita tutup, jangan lupa disimpan. Kita tutup, kemudian ya, kemudian kita back lagi. Kita ambil yang simple initializing. Kita coba tampilkan sederhana saja ya. Kemudian kita ambil source code. Nah, caranya seperti ini. Oke ya. Terlebih dahulu kita panggil kelas ini menggunakan use. Kita copy, kita masuk ke controller barang. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita back ke view data barang. Jadi terlebih dahulu saya buat tabel biasa ya. Tabel, kemudian tabel ukuran kecil small, kemudian kita kasih border. Di sini saya kasih width-nya 100%. Kemudian seperti biasa kasih t-head. Terlebih dahulu kita belum pakai numbering ya. Kita tampilkan dulu kode barang, nama barang, kemudian harga. Oke, ini aja dulu. Kemudian tambahkan p-body di sini. Oke, kemudian tambahkan script. Jangan lupa dokumen ready seperti ini. Kemudian kita buka dokumentasinya. Yang bagian sini JavaScript-nya kita copy yang ini. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Ini kita memanggil selektor ya. Jadi saya buat selektor atribut ID data barang. Maka di sini kita ganti dengan data barang. Oke, di dalam function data tabel ini ada beberapa key, yaitu processing ya, server side, kemudian Ajax. Ajax ini datanya yang mana gitu. Jadi kita akan memanggil controller dan function. Jadi kita akan panggil controller barang, functionnya yaitu list data gitu ya. Oke, kita akan coba list data. Kita buat function di sini.
kita bisa menggunakan if ya, kalau misalkan requestnya itu Ajax, request is Ajax. Kemudian isinya apa? Ini saya copy yang di sini ya. Saya copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, karena di sini DB Connect-nya saya udah cobakan terjadi error. Kalau misalkan error, kalau nggak error nggak masalah ya. Jadi kalau misalkan error, maka pemanggilan connection-nya kita bisa ganti seperti ini. Service, config, kemudian database, kemudian connect. Oke. Kemudian nama tabelnya apa? Nama tabelnya barang. Kemudian kita nggak bisa menggunakan bintang ya. Kita harus menyebutkan field apa aja yang mau ditampilkan pada data tabel. Jadi sesuai dengan apa? Ini field ya. BRG nama, BRG harga. Ini field dari tabel barang. Kemudian kita builder to JSON seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Kita klik ini. Nggak jalan. Kenapa? Karena plugin data tabelnya belum kita panggil. Maka dari itu kita harus memanggil pluginnya. Sebelumnya kita sudah menggunakan kita sudah menggunakan plugin data tabel ya pada barang keluar. Jadi di sini silakan buka view yang ada pada folder barang keluar, cari view data di sini. Nah, kita perlu memanggil yang ini ya, CSS-nya ya, CSS-nya dari data tabel dan JS-nya. Jadi kita copy aja. Oke, kemudian kita pastikan di view di sini. Kita letak di sini. Sudah. Kita coba jalankan ya teman-teman. Kita refresh. Datanya tampil. Oke, itu simpelnya. Kalau di sini kita lihat, kita bisa menggunakan objek, ya, objek data source. Bedanya adalah kita harus menyebutkan objek-objek apa yang ingin ditampilkan pada data tabelnya. Nah, gitu. Di sini kita tambahkan objek seperti menggunakan key columns gitu ya. Caranya sama aja sih. Jadi kita masuk ke view, kemudian tambahin bukan view data ya, view data barang di sini. Kita tambahin column ya, columns. Kemudian dalam bentuk array ya. Di dalamnya adalah data ini field. Nah, gitu ya. Kemudian cara yang sama, BRG nama, kemudian BRG harga gitu ya. Oke, kita simpan. Ini kita coba jalankan. Refresh kosong. Oke, kalau menggunakan objek, jangan lupa pada functionnya itu aktifkan true. Kita tanya di sini argumennya. Jadi kita tandai bahwasanya itu adalah objek. Kita jadikan di sini, kita tambahin true. Nah, cukup seperti itu. Itu bedanya. Kita jalankan lagi. Sudah, datanya tampil ya teman-teman. Gimana? Oke, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan numbering. Ya, kalau teman-teman menggunakan objek, bisa tambahin numbering objek. Caranya mudah sekali. Kita klik ini, kita ambil source code. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah function add numbering ya. Nih, add numbering. Jadi kita tambahin di bagian function di sini, kita bisa enter sini ya. Kemudian tambahin add numbering. Kemudian inisialnya apa? Misalkan nomor. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke view, tambahin objeknya. Oke ya, jangan lupa koma di sini. Kemudian data, panggil nomor tadi. Selanjutnya tambahin juga kolom untuk number.
Oke, kita jalankan. Data barang. Oke, kita cek lagi ya. Error. Di sini number. Oh iya. Orderable false-nya jangan lupa ditambahin katanya. Oke, kita cek lagi ya. Tambahin di sini dulu key-nya. Ordernya kita false kan. Kemudian di sini tambahkan orderable-nya, yaitu false. Kita jalankan lagi. Oke, datanya tampil. Jadi kalau menggunakan numbering, intinya adalah kita tambahkan order. Key ordernya false, orderable-nya false. Artinya ini nggak aktif orderable-nya, ya. Nggak bisa ascending atau descending. Jadi cukup bisa seperti ini. Kita bisa klik ini, kemudian klik ini, gitu ya. Kita jalankan lagi. Semoga nggak ada error. Yo, kenapa ini? Ini saya coba sortir. Ini terjadi kesalahan. Kita cek dulu. Oh ya, maaf. Ini ordernya bukan false, tapi dalam bentuk array. Kita jalankan lagi. Refresh. Oke, sudah. Kalau kita ini gimana? Berjalan ya. Kemudian kita bisa di sini tambahin sebuah join query ya. Teman-teman bisa coba-coba aja semua menu di sini. Kita akan coba pakai join. Kita klik join karena tabel barang itu kan dia ada join tabel, ke tabel kategori dan satuan. Nah, di sini kita cek ya. Kita tambahin dulu di sini join. Berarti pada function di sini tambahin query-nya. Oke, tambahin sebuah function join. Joinnya ke tabel kategori yang mana itu katit ya. Kemudian brg katit. Ini foreign key-nya yang ada pada tabel barang. Ini primary dari tabel kategori. Kemudian kita join lagi ke tabel satuan. Oke ya teman-teman. Kemudian satit. Kemudian brg satit. Kemudian kita akan manggil sat nama, kat nama, artinya nama kategori dan nama satuan gitu ya. Oke, kemudian kita back lagi ke dokumentasinya. Kita cukup pakai seperti ini. Jadi tambahin objeknya dan kolomnya. Maka dari itu di sini saya tambahin ya. Misalkan ini kategori. Kemudian ini kolom untuk satuan. Oke, kemudian brg nama, tambahin objeknya, data, kolomnya adalah kat nama. Oke, kemudian jangan lupa koma ya, data, sat nama. Oke, kita simpan, jalankan, refresh, maka datanya tampil. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa juga pencarian di sini. Oke, gimana teman-teman? Jalan ya. Selanjutnya di sini kita bisa manfaatkan lagi, yaitu searching column. Nah, misalkan kita akan memfilter. Maaf ya, kita coba custom filter. Jadi kita pengen menampilkan produk yang satuannya pieces, atau kita pengen menampilkan produk yang satuannya itu kotak dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana caranya? Baik, terlebih dahulu kita masuk ke video, kita buat tampil data satuan gitu ya. Jadi maaf, kita back lagi ke controller barang. Tambahin function di sini. Jadi saya buat sebuah function, variable, yaitu data satuan, memanggil kelas dari model satuan yang sudah kita buat. Kemudian kita akan bawa query-nya ke view. Tambahin aja di sini ya, menggunakan array data satuan.
nanti key-nya data satuan, kemudian variabel data satuan, method find all, ya modeling data ini ya. Kemudian di view data barang, di sini saya tambahin di bawah ya, scriptnya biasa saja di form group ya, teman-teman boleh kreasikan saja label filter satuan. Nah gitu. Kemudian kita akan menggunakan sebuah combo box atau tag select gitu ya. Tag select. Di sini tambahin name-nya satuan misalkan. ID-nya juga satuan. Kemudian jangan lupa pakai class form control. Sobat kecil saja ya. Kemudian tambahin option, filenya kosong, kemudian kita buat pilih. Kemudian di sini kita gunakan for each dari variabel data satuan yang di sini, ini dia. Oke, kemudian as row. Kemudian jangan lupa penutup for each-nya. Option, value-nya kita gunakan PHP echo, string row, kemudian ini fill-nya satit, ini kita copy, yang kita tampilkan di browser saat nama. Oke, kita jalankan. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi kita klik ini, maka dia akan tampil datanya berdasarkan filter satuannya. Oke, kita akan gunakan onceng di sini. Kita lihat di sini bagian custom filter, ambil yang source code-nya. Nah, kita masih ke view dulu ya. Tambahin ini sebuah data, maaf di bagian ajax-nya, tambahin URL dan data. Jadi di sini yang bagian ajax-nya ini kita cut ya, kita blok, kita cut, tambahin, kita akan jadikan objek, ambil URL di sini, kita pastikan yang tadi, kemudian datanya, kemudian kita buat function yang membawa parameter, anggap saja parameternya itu kita inisialisasi D gitu ya. Kemudian D itu ambil satuan yang nilainya dari inputan select tadi, satuan titik file. Nah gitu. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke barang. Di bagian list datanya kita contek dulu. Kita tambahin filter di sini. Ya, ini kita copy saja boleh ya teman-teman. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Oke. Ini builder dari atas ya. Query-nya request. Ini parameter sebenarnya ambil nilainya ini. Ya. Kemudian request country ini kita ganti dengan satuan. Nah, gitu. Where kita akan filter ya dari tabel barangnya itu BRG satit. Nah, gitu ya. Kemudian request satuan. Nah, kita bisa juga satit boleh juga atau dari tabel barang BRG satit. Oke, kita kita filter berdasarkan satuan. Kita kembali ke view data barang. Jadi tambahin di bagian sini datanya. Di sini kita tambahin data barang sama dengan. Nah, jadi kita yang data tabel ini kita jadikan sebuah variabel gitu ya, menggunakan JavaScript. Kemudian kita scroll ke bawah, tambahin di sini JQChange namanya. Jadi ketika terjadi perubahan yang kita pilih pada option tadi, ini selektornya itu satuan.
Kemudian data barang, Ajax, load gitu ya. Maaf, dikit nggak salah nih reload. Kita contek dulu. Oke, reload ya. Reload. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Ketika kita pilih misalkan kotak misalnya, Oke, data yang tampil adalah kotak. Kemudian kalau species, kelihatan ya, yang tampil nih, semuanya data species. Kalau misalkan kilogram, nah gitu. Ayo gimana teman-teman? Kalau kosong gimana? Datanya tampil semuanya. Gimana? Kita sudah memanfaatkan custom filter. Sudah? Oke, kemudian kalau misalkan kita pengen tampilin sebuah button ya, kayak edit, hapus dan sebagainya ya, gampang sekali. Kita masuk ke add column object saja karena kita menggunakan objek. Nah, kemudian masuk ke source code. Nah, di sini kita bisa tambahin menggunakan sebuah metode namanya add. Nah, gitu. Kita copy aja ini. Atau teman-teman bisa tambahin aja menggunakan perintah pada function di sini. Tambahin boleh di atas, boleh di bawah ya. Misalkan sebelum to JSON-nya. Oke, add. Di sini kita misalkan inisialisasi aksi namanya. Kemudian kita buat function membawa parameter row, anggap saja gitu ya. Karena kita aksinya itu menghapus data apa gitu, kan berdasarkan barang kode gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini. Nah, gitu. Kurung kurawal gitu ya. Kemudian kita return. Nah, kita bisa membuat tombol tambahkan kutip 2, kemudian button tipe button. Ini kan merah ya. Ada titik kutip 2 di dalam kutip 2. Nah, jadi kita tambahin backslash di sini supaya tidak merah gitu ya. Kemudian button, tambahin lagi sebuah atribut kelas btn sm, kemudian danger. Sudah. Kemudian kita tambahin on click ketika diklik misalkan. Kita akan membuat kita sudah punya function ya. Misalkan hapus berdasarkan BRG kode. Jadi kita bisa tambahin seperti ini. Kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, tambah titik di sini. Variable row, fieldnya adalah BRG kode. Oke, kalau kita contek di sini katanya seperti itu ya. Ini dia. Oke, kita back lagi. Sudah. Kemudian kita bisa di dalam buttonnya tambahin sebuah icon. Itu ya. Tambahin backslash di sini. FA trash alt. Oke, sudah. Kemudian kita sudah membuat sebuah inisialisasi aksi yang mana di dalamnya terdapat button. Kita masuk ke view-nya, tambahin dulu column, misalkan ini aksi, kemudian tambahin objek, data, kemudian apa inisialisasi yang kita buat tadi? Aksi. Oke, kita jalankan. Sudah. Ayo, gimana teman-teman? Berhasil ya? Jadi kita tinggal membuat sebuah function. Itu ada pada di sini ya, full barang ya. Nama function yang sudah kita buat adalah dia hapus. Nah, gitu ya. Misalnya kita hapus tadi ya. Kita coba copy dulu. Kita copy, kita pastekan, letakkan di sini. Sudah, kita refresh, klik, muncul dia. Gimana teman-teman? Hasil ya. Kalau namain button satu lagi gimana? Ya caranya sama. Cukup tambahin pada function di sini. Nah, gitu. Kita pastikan di sini. Jadi misalkan kita
Kita buat info, ini edit, anggap saja seperti itu ya. Kemudian ikonnya kita gunakan pensil gitu ya. Atau icon edit boleh juga. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Udah jalan ya? Oke, sudah berhasil ya. Simple sekali cara penggunaan kalau teman-teman ingin menggunakan data tabel server side gitu ya. Selain ringan dan mudah dalam pengkodingan kita. Cara menggunakannya pun sangat mudah sekali. Kita cukup lihat dokumentasinya. Buat teman-teman, semoga paham ya. Ingat, coding tidak untuk dihafal tapi untuk dipahami. Sekian dulu tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.